Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qararan bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Salih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Insyaallah ta'ala di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan dan mengambil pembahasan terkait dengan masalah ruqyah dan tamimah. Ya, ruqyah dan tamimah. Ya, kata beliau firruqa wat tamaim, terkait dengan masalah ruqyah dan tamimah atau jimat-jimat. Nah, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti tentang makna tamaim. Pembahasan yang pertama yaitu ar-ruqa. Dan ar-ruqa itu adalah jam'u ruqyah. Ar-ruqa ini merupakan bentuk jamak dari ruqyah. Dan ruqyah adalah al-'udhatu allati yurqa biha sahibul afati kal humma was sar' wa ghairi dhalika minal afat. Ruqyah adalah bacaan-bacaan, ya, jampi-jampi atau bacaan-bacaan yang dibacakan kepada orang yang sakit seperti demam atau kesurupan atau selainnya dari berbagai penyakit. Ini ruqyah. Jadi jampi-jampi yang dibacakan kepada orang yang sakit, apakah itu sakit demam. Jadi orang yang demam itu bila bisa diruqyah. Was-sar', demikian juga orang yang kesurupan, ya, kemasukan jin dan selainnya dari berbagai penyakit. Wa yusammunaha al-azaim, dan mereka atau masyarakat juga menamainya dengan azaim, ya, azimat. Nah, wa hiya ala nau'ain, dan ruqyah ini terbagi dua. Ruqyah ini terbagi dua. Nah, an-naw'ul awwal, jenis yang pertama, makana khaliyan minasy-syirk, yaitu yang tidak mengandung kesyirikan. Ini jenis ruqyah yang pertama, yaitu ruqyah yang kosong atau tidak mengandung kesyirikan.
bi ayyuqra'a 'alal maridi syai'un minal Qur'an, seperti membacakan sesuatu dari Al-Qur'an kepada orang sakit. Ya, dan di sini dikatakan sesuatu dari Al-Qur'an. Jadi surah apa saja atau ayat apa saja itu boleh dijadikan sebagai ruqyah. Ya, walaupun ada ayat-ayat tertentu yang lebih sering atau biasanya didapatkan di penjelasan-penjelasan terkait dengan ruqyah, seperti surah Al-Fatihah, awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, akhir dari surah Al-Baqarah, dan selainnya. Tapi secara umum bahwa Al-Quran seluruhnya itu adalah obat. Ya, itu adalah obat. Jadi ini yang pertama, yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang sakit. Au yu'awwadu bi asma'illahi wa sifatihi, atau dibacakan, dilindungi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Jadi kalau bukan dari Al-Quran, maka menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, misalnya doa ketika ada orang sakit, Allahumma antas syafi. Ya. Ishfi Allahumma antas syafi, ishfi antas syafi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Nah, atau misalnya doa yang diajarkan, yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada cucunya. Ya, u'idukuma bi kalimatillahi tammah, ya, min kulli syai'in, ya, atau min kulli ainil lammah wa min kulli syai'in wa hammah, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini kata beliau, fahadha mubah, ruqyah jenis ini boleh. Ya, ruqyah yang seperti ini boleh. Ya, seperti membacakan Al-Quran atau menggunakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad raqa wa amara bi ruqyah wa ajazaha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah meruqyah. Beliau juga memerintahkan untuk meruqyah dan membolehkan ruqyah. Ya, ini menunjukkan boleh. Ya. Seperti dalam hadis Fa'an Auf Ibn Malik radhiyallahu anhu qala kunna narqa fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dhalik. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah meruqyah di masa jahiliyah. Lalu kami tanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal tersebut? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaridu alayya ruqakum, perlihatkan kepadaku ruqyamu. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan, tidak ada masalah ruqyah itu kalau tidak mengandung kesyirikan. Ya, tidak ada masalah ruqyah itu sepanjang tidak mengandung kesyirikan. Qala As-Suyuti rahimahullah, wa qad ajma'a al-ulama ala jawaz ar-ruqa inda ijtima'i thalathati syurutin. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan bahwa para ulama
sepakat tentang bolehnya ruqyah apabila berkumpul 3 syarat. Ya, maksudnya ruqyah yang dibolehkan apabila memenuhi 3 syarat. Jadi ini 3 syarat ruqyah. Ya, 3 syarat ruqyah. Yang pertama, antakuna bikalamillah. Yang pertama menggunakan ayat-ayat Allah, menggunakan Al-Quran. Ya, ini yang pertama, syarat yang pertama dari ruqyah yaitu menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, au bi asma'illahi wa sifatih. Yang kedua syaratnya yaitu menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini syarat yang kedua. Wa antakuna bil lisanil arabi wa ma yu'rafu ma'nah. Dan syarat yang ketiga yaitu kata beliau atau menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Ya. Menggunakan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Afwan ini bergabung tadi ya. Antakuna bi kalamillah au bi asma'illahi wa sifati, itu satu syarat. Menggunakan Al-Quran atau nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, wa antakuna bil lisanil arabi wa ma yu'rafu ma'nahu. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Dan yang ketiga, wa yu'taqada anna ruqyata la tu'assiru bidzatiha bal bitaqdirillahi ta'ala. Syarat yang ketiga yaitu meyakini bahwa ruqyah tersebut bukanlah yang menyembuhkan, akan tetapi kesembuhan itu berdasarkan takdir dan ketentuan Allah. Jadi ruqyah itu hanyalah sebab. Sebagaimana obat, orang minum obat, bukan obatnya yang menyembuhkan, tapi obat itu hanya sebab. Kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 syarat. Jadi yang pertama yaitu menggunakan ayat-ayat Allah atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua dengan menggunakan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Dan yang ketiga yaitu tidak meyakini bahwa ruqyah tersebut yang memberi pengaruh. Ruqyah tersebut yang menyembuhkan. Tapi kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau di sini menyebutkan juga cara meruqyah. Wa kaifiyatuha, cara meruqyah. Ayyuqra'a wa yunfasa 'alal marid. Yaitu dengan membacakan kepada orang yang sakit. Demikian juga membacakan dan meniupkan kepada orang yang sakit. Misalnya membacakan Al-Quran kemudian ditiupkan di badan orang yang sakit. Maka ini caranya. Atau misalnya kalau tidak ditiupkan langsung dibacakan. Kalau orang kesurupan, kalau orang demam misalnya bacakan kemudian ditiup. Au yuqra'a fi ma'in wa yusqahu al-marid. Atau misalnya dibacakan di air lalu diminumkan kepada orang yang sakit. Misalnya ambil 1 gelas air
ya, kemudian bacakan ayat kursika atau surah Al-Fatihah, ya, atau salah satu ayat dari Al-Quran. Kemudian setelah itu diminumkan kepada orang yang sakit. Kama jaa fi hadits Thabit bin Qais, sebagaimana dalam hadis Thabit ibn Qais radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha turaban min buthan faja'alahu fi qadahin thumma nafatha alaihi bima'in wa sabbahu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil tanah dari buthan, lalu beliau meletakkan di sebuah gelas, lalu beliau meniupkannya dan mencampurnya dengan air, lalu dimandikan kepada orang yang sakit. Dan ini juga misalnya orang yang kesurupan, kemasukan jin, boleh membacakan di ember misalnya airnya, kemudian dimandikan kepada orang yang sakit, Nah, ini jenis ruqyah yang pertama yang dibolehkan, yaitu ruqyah yang tidak bercampur dengan kesyirikan, bebas dari kesyirikan. An-naw' tsani, yang kedua, jenis yang kedua dari ruqyah, malam yakhlu minasyirk, yaitu yang tidak bebas dari kesyirikan. Maksudnya ruqyah yang bercampur dengan kesyirikan. Wa hiya ar-ruqa allati yusta'anu fiha bi ghairillah min du'a'i ghairillah wal istighatsati wal isti'adati bi. Yaitu ruqyah yang seorang itu meminta perlindungan atau minta bantuan kepada selain Allah. Ruqyah yang dengannya seorang minta bantuan kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah. Karruqa bi asma'il jin, seperti meruqyah dengan menggunakan nama jin. Atau bi asma'il malaikati wal anbiya, atau dengan menggunakan nama-nama malaikat atau nama-nama para nabi was salihin, demikian juga nama-nama orang saleh. Disebut nama Syekh fulan misalnya, fa hadza du'a'un li ghairillah wa huwa syirkun akbar. Maka ini tentunya adalah berdoa kepada selain Allah, dan itu termasuk syirik besar. Au yakuna bi ghairi al-lisanil arabi, atau au yakunu bi ghairi lisanil arabi, atau menggunakan bahasa yang bukan bahasa Arab, atau dicampur-campur misalnya dengan bahasa Arab. Ada bahasa lain seperti orang-orang yang menyihir. Itu ada kalimat-kalimat yang diucapkan, tapi kadang juga ada kalimat bahasa Arab, bahkan kadang ada ayat biasa di akhirnya baru langsung bilang kun fayakun. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Au bima la yu'rafu makna, atau yang tidak diketahui maknanya. Li'annahu yukhsha ayyadkhulaha kufrun aw syirkun wa la yu'lamu anhu. Karena dikhawatirkan akan dimasuki kekufuran atau kesyirikan dan tidak diketahui. Fahadha an-naw'u minar ruqyah mamnu'. Maka jenis ruqyah yang seperti ini tidak dibolehkan. Biasanya ruqyah yang seperti ini disebut juga dengan istilah nusyrah.
Ya. Jadi ini dua jenis ruqyah. Satu dibolehkan dengan 3 syarat tadi, dan yang kedua ruqyah yang tidak dibolehkan, yaitu ruqyah yang menggunakan ya bahasa-bahasa yang tidak dikenal, atau misalnya menggunakan nama jin dan selainnya. Ini tentang ruqyah. Kemudian pembahasan yang kedua di sini yang disebutkan oleh Syekh di poin ini adalah at-tamaim, ya, at-tamaim, yaitu jimat. Wahia jam'u tamimah. Tamaim itu adalah jamak dari tamimah, ya, jamak dari tamimah. Kalau bahasa Indonesianya ya mungkin diartikan dengan jimat, ya, diartikan dengan jimat. Nah, itu tamimah. Apa itu tamimah? Wahia ma yu'allaqu bi'anaqis sibyan lidaf'il ain, yaitu apa yang biasanya dikalungkan kepada anak, ya, pada anak kecil, ya, biasanya dikalungkan kepada anak kecil untuk menolak penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Wa qad yu'allaqu 'alal kibari minar rijali wan nisa, ya, kadang juga dikalungkan kepada orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Ini biasanya dikalungkan, tapi kadang juga diikatkan di pinggang. Ya, biasa benang-benang hitam. Ya. Benang-benang hitam. Kalau di kampung-kampung biasanya ada apa? Ada benangnya, ada di situ kain-kainnya. Itu biasanya diisi dengan wijen. Ya, atau ya sembarang diisikan. Nah, wa huwa ala nau'ain, dan ini ada 2 jenis juga. Jadi tamimah atau jimat ini ada 2 jenis, sebagaimana ruqyah tadi. An-naw'ul awwal minat tamaim, jenis yang pertama dari tamimah adalah makana minal Qur'an, yaitu tamimah atau jimat yang diambil dari Al-Quran. Bagaimana caranya? Bi ayyuk taba ayat minal Quran, yaitu dengan cara menuliskan ayat-ayat Al-Quran, au min asma'illahi wa sifatihi, ya, atau menuliskan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Wa yu'allaquha lil istishfa'i biha, kemudian dikalung-kalungkan, digantung-gantung, ya, dengan maksud supaya ya disembuhkan. Ya. Fahadha an-naw'u qad ikhtalafa fihi al-ulama fi hukmi ta'liqihi ala qawlain. Jenis yang pertama ini yaitu jimat atau tamimah yang diambil dari Al-Quran, itu para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini, ya, yaitu mengambil jimat atau tamimah dari Al-Quran. Ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, al-qaulul awwal, al-jawaz. Pendapat pertama mengatakan boleh. Wa huwa qaulu Abdullah bin Amr ibn al-As. Wa huwa zahiru ma ruwiya an Aisyah. Wa bihi qala Abu Ja'far al-Baqir wa Ahmad ibn Hanbal fi riwayatin anhu. Nah, pendapat yang pertama mengatakan boleh. Dan ini pendapat sahabat Abdullah bin Amr bin As
Demikian juga ya diriwayatkan dari Aisyah, dan juga ini merupakan pendapat Abu Ja'far Al-Baqir dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Apa dalilnya? Kenapa mereka membolehkan? Mereka ya berdalil dengan hadis, ya, hadis terkait dengan apa? Larangan menggantungkan tamimah kalau itu mengandung kesyirikan. Ya, sehingga dipahami bahwa kalau tidak mengandung kesyirikan maka boleh. Nah, dalil pemahaman kebalikan, ya, pemahaman kebalikan. Nah, disebut dengan istilah mafhum mukhalafah. Ya, kalau tidak dibolehkan menggantungkan jimat, ya, yang mengandung kesyirikan, nah itu artinya pemahaman kebalikannya boleh kalau tidak mengandung kesyirikan. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua yaitu al-man'u min dzalik. Ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak dibolehkan walaupun berasal dari Al-Qur'an. Wa huwa qaulu Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbas wa huwa zahiru qali Hudzaifah wa Uqbah Ibnu Amir. Nah, ini merupakan pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Demikian juga yang nampak dari ucapan Hudzaifah, ya, Ibnul Yaman, sahabat Nabi. Demikian juga sahabat Nabi yaitu Uqbah bin Amir. Demikian juga Ibnu Ukaim. Dan ini juga wabihi qala jama'atu minat tabi'in. Dan ini juga pendapat sekelompok dari kalangan tabi'in. Ya, minhum ashabu Ibni Mas'ud. Di antaranya adalah ya sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud. Wa Ahmad fi riwayatihi ikhtaraha katsirun min ashabi. Demikian juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh kebanyakan sahabat beliau. Ya. Mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Sungguhnya ruqyah yang mengandung kesyirikan yang kita sebutkan tadi. Demikian juga jimat-jimat dan pelet itu semuanya syirik. Ya. Itu semuanya syirik. Tiwala itu kalau bahasa kita istilahnya pelet. Bahasa Arabnya tiwala, yaitu syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhibbu atau yuhabbibul mar'atu ila zawjiha warrajulu ila imra'ati. Tiwala itu adalah sesuatu yang mereka buat, yang mereka meyakini bahwa itu bisa menjadikan seorang istri cinta kepada suaminya atau seorang suami cinta kepada istrinya. Ya. Nah, itu disebut dengan tiwala, ya, kalau bahasa kita pelet. Tapi ini pendapat yang kedua yang mengatakan tidak boleh. Dan ini pendapat yang benar. Bahwasanya walaupun dari Al-Qur'an itu tetap tidak boleh menggantung-gantungkan jimat. Ya. Apa alasannya? Pertama, umumun nahi wala mukhassisun lil umum. Ya, atau wala mukhassisan lil umum. Pertama, alasannya kenapa tidak boleh walaupun dari Al-Qur'an? Kenapa tidak boleh walaupun dari Al-Qur'an? Karena keumuman larangan. Nabi melarang, ya, dan tidak ada dalil yang mengkhususkan larangan tersebut. Nah, ini yang pertama alasannya kenapa tidak boleh. Yang kedua, kenapa tidak boleh? Saddu dzari'ah
fa innaha tufdi ila ta'liqi ma laysa mubahan. Yang kedua, kenapa tidak boleh? Ini disebut dengan istilah sadduz dzari'ah, menutup celah yang bisa mengantarkan kepada menggantung-gantungkan hal yang tidak boleh. Jadi mungkin asalnya yang digantungkan, yang diambil jimat adalah Al-Quran, ayat-ayat. Tapi setelah itu lama-lama bukan lagi Al-Quran, ya, tapi baca-baca yang tidak jelas. Ini alasan yang kedua, sadduz dzari'ah. Dan yang ketiga, annahu idza 'allaqa syai'an minal Qur'an faqad yamtahinuhu al-mu'alliq bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajah wal istinja wa nahwi dzalik. Alasan yang ketiga kenapa tidak boleh, karena kalau dia menggantungkan sesuatu dari Al-Quran, maka orang yang menggantung-gantungkan tersebut bisa saja menghinakan Al-Quran, seperti dia bawa ketika buang hajat, ya, ketika cebok dan seterusnya, dia bawa ke tempat-tempat yang tidak layak, ya, dia bawa ke tempat yang tidak layak. Nah, maka ini jenis tamimah atau jimat yang pertama, yaitu dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Dan para ulama berbeda pendapat apakah boleh atau tidak. Ya, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh, ya, dan pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Dan ini yang benarnya insya Allah, bahwasanya walaupun dari Al-Quran itu juga tidak dibolehkan menggantung-gantungkan jimat, ya. Makanya hati-hati, misalnya ayat kursi digantung di mobil, ya, itu, ya, kalau dijadikan sebagai jimat itu tidak boleh, ya. Demikian juga apalagi kalau dijadikan sebagai hiasan, karena Al-Quran itu bukan untuk dijadikan hiasan, ya. Al-Quran dibaca. Maka kalau ada yang melakukannya itu hendaknya diambil, ya, disimpan di tempat yang layak. Termasuk juga biasanya ini termasuk perendahan, penghinaan, ya, ayat kursi ditempel di bagian belakang motor, ya, di spabornya motor biasa. Nah, ini hal yang tidak boleh. Jenis yang kedua dari jimat atau tamimah adalah, ya, allati tu'allaqu 'alal ashkhasi ma kana min ghairil Qur'an, yaitu yang digantung-gantungkan, ya, selain dari Al-Quran, ya, ya, pakai sebagai kalung atau apa di pinggang, dan itu, ya, bukan dari Al-Quran, bukan dari Al-Quran. Nah, maka yang seperti ini, ya, jadi misalnya yang diambil, ya, nah, biasanya diambil dari tulang atau apa, rumah kerang, wal khuyut, atau benang-benang, wan ni'al, atau sendal, wal masamir, ya. Demikian juga kadang, ya, al masamir, ini masamir jamak dari mismar, yaitu paku. Wa asma'i syayatin, atau nama-nama syaitan, wal jin, demikian juga nama-nama jin, wat talasim, ya, serta jimat-jimat yang lain. Fahadha muharramun qat'an, maka yang seperti ini tidak dibolehkan, ini haram. Wa huwa minasyirk, dan ini termasuk kesyirikan. Ini termasuk kesyirikan.
li'annahu ta'allaqa ala ghairillahi subhanahu wa asma'ihi wa sifatihi wa ayatihi, karena dia bergantung kepada selain Allah, kepada selain nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantung-gantungkan sesuatu, ya, menggantung-gantungkan sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada hal tersebut. Ya. Maka ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Maka yang wajib bagi seorang muslim adalah al-muhafazatu ala aqidatihi mimma yufsiduha au yakhullu biha. Ya. Maka yang wajib bagi seorang muslim adalah menjaga akidahnya dari hal-hal yang bisa merusaknya atau mengurangi, ya, atau membatalkan, ya. Fala yata'ata ma la yajuzu minal adwiyah. Maka tidak boleh dia menggunakan pengobatan-pengobatan yang tidak dibolehkan. Wala yadhhabu ila al-mukharrafin wal mas'udin, ya. Dan jangan dia pergi ke orang-orang yang sesat. Demikian juga pergi ke dukun-dukun, tukang-tukang sihir, tukang sulap, ya. Liyata'ala ja'indahum minal amrad, supaya dia berobat, ya, untuk berobat kepada mereka. Jangan dia lakukan hal tersebut. Liannahum yumriduna qalbahu wa aqidatahu. Kenapa? Karena mereka itu justru, ya, akan membuat sakit hati dan akidah, ya. Jadi jangan mencari kesembuhan tapi ternyata yang menimbulkan penyakit, yaitu penyakit hati. Wa man tawakkala Allah kafah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ya, akan mencukupinya. Nah, termasuk dalam hal ini yang biasa dijumpai adalah menggantung-gantungkan sesuatu, biasanya di pintu, ya, dalam bentuk bahasa Arab atau bukan bahasa Arab sebenarnya, tulisan-tulisan, ya, huruf Arab terpotong-potong atau terputus-putus, ya, biasanya digantung di pintu, ya, atau di jendela, ya. Maka yang seperti ini adalah hal yang tidak dibolehkan. Itu semua, ya, jimat-jimat yang tidak dibolehkan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ini terkait dengan pembahasan, ya, masalah ruqyah dan jimat. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji di sore hari ini, dan sebelum kita tutup, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilahkan.
Bismillah Ustaz, izin bertanya. Kalau misal kita pajang tulisan Al-Quran di dinding rumah atau di kamar dengan niat agar anak mempelajarinya, apakah juga tidak dibolehkan? Taib. Kalau dimaksudkan untuk sebagai bahan pelajaran, ya, maka wallahu taala alam itu tidak ada masalah. Tapi lebih bagus kalau kita yang langsung mengajarkannya dan setelah diajarkan ditutup, bukan dijadikan sebagai pajangan di setiap saat. Ya, karena ya sekali lagi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dipajang, bukan untuk dijadikan hiasan. Makanya kaligrafi ya itu sebenarnya bukan dari tujuan diturunkannya Al-Quran. Ya, misalnya ditulis indah kemudian dipajang di tembok. Ini bukan tujuan dari diturunkannya Al-Quran, tapi Al-Quran diturunkan untuk dibaca, ya, untuk dibaca, nah, ditadaburi dan diamalkannya, ya, dan diamalkan. Maka hal yang seperti ini juga, ya, itu sebaiknya dihindari, diajarkan langsung dari ada banyak sekarang metode pengajaran Al-Quran, Iqra, ya, atau ya metode-metode yang lainnya, atau melalui rekaman, ya, ya, dari murattal atau ya rekaman yang lain. Nah, wallahu taala alam. Bismillah. Bagaimana jika memiliki pajangan ayat kursi, memiliki gantungan di pintu rumah berlafaz Bismillah dan salam. Ya, biasanya kalau ini ya pajangan ayat kursi ya, ini yang kita sebutkan tadi. Hal yang seperti ini ya hendaknya dihindari. Nah, adapun misalnya ada biasanya ditempel di rumah, di pintu, biasanya lafaz assalamualaikum, ya, atau bismillah misalnya, maka itu insya Allah tidak ada masalah. Ya, mungkin untuk dengan maksud mengingatkan orang ketika masuk baca salam. Ya, wallahu taala alam. Jadi kalau seperti itu yang ditempel di pintunya lafaz assalamualaikum, maka ya, itu insya Allah tidak ada masalah. Bagaimana dengan doa zikir yang disimpan atau ditempel pada belakang pintu? Apakah baiknya dilepas saja? Jazakallahu khair. Tapi kalau itu sekali lagi misalnya ya sebagai pengingat, maka itu insya Allah tidak ada masalah. Kalau misalnya ya belum dia hafal, kemudian dia tempel, ya setiap kali dia masuk dia baca atau dia ulang-ulang, maka itu insya Allah tidak ada masalah. Itu wasilah atau sarana untuk menghafalkan. Tapi kalau misalnya dia sudah hafal, ya, anak-anaknya juga sudah hafal, maka sebaiknya dibuka, karena boleh jadi nanti generasi berikutnya dia tidak tahu kalau itu maksudnya hanya untuk dihafal, kemudian nanti dijadikan misalnya sebagai ya jimat atau yang selainnya. Nah, wallahu taala alam. Jadi kalau misalnya dia dalam bentuk memudahkan untuk membaca, memudahkan untuk menghafal, maka ya setelah dihafal ya sebaiknya dilepas. Nah, wallahu taala alam.
saya memiliki om yang sedang sakit dan dia tidak salat. Nah, ini dinasihati untuk salat. Dinasihati untuk salat. Dan biasanya kalau orang sakit itu insya Allah lebih mudah untuk menerima nasihat. Nah, kemudian saya juga memiliki om yang lain yang menjaga salatnya. Namun om saya yang menjaga salatnya apabila diajak untuk menjenguk om saya yang sedang sakit tersebut, dia tidak mau dengan berdalih mengantarkan tidak mood, tidak berselera menjenguk orang yang tidak salat. Nah, ini juga dinasehati ya. Ya, dinasehati ya bahwasanya orang yang menjenguk orang sakit itu ya mendapatkan keutamaan yang besar. Kalau dia jenguk ya di waktu pagi maka akan ada ya 70.000 malaikat yang bersalawat kepadanya sampai sore. Demikian juga kalau dia lakukan di sore hari ya maka akan didoakan ya 70.000 malaikat hingga waktu pagi. Ya, hingga waktu pagi. Dan ketika misalnya dia jenguk ya, ketika dia jenguk itu kesempatan untuk menasihatinya. Kesempatan untuk menasihati orang tersebut. Nah, jadi ya disampaikan orang yang seperti ini ya untuk termotivasi di dalam melakukan kebaikan, termasuk diantaranya adalah menjenguk orang sakit, dan itu adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Dan apakah dengan orang yang tidak salat kita tidak bisa berteman dan menjenguknya? Ya, kalau sekadar bergaul ya, sekadar bergaul, maka ya bergaul maksudnya bermuamalah, maka itu boleh, tidak ada masalah. Tetangga bergaul, bermuamalah, ya berinteraksi, ya tidak ada masalah. Tapi kalau dijadikan sebagai kawan, ya dekat atau karib, kerabat, dijadikan sebagai teman dekat, maka seperti ini adalah hal yang tidak layak. Karena jangan sampai dia menularkan atau mempengaruhi kita sehingga kita juga bisa terbawa. Karena Nabi SAW bersabda, almar'u ya ala dini khalili. Ya, seorang itu tergantung agama temannya. Tergantung agama temannya. Nah, jadi kalau berteman dengannya dan bisa menasihatinya, maka silahkan berteman. Ya, silahkan berteman kalau bisa menasihatinya. Adapun kalau tidak, ya maka bermuamalah, berinteraksi dengan hal-hal yang biasa, itu tidak ada masalah. Adapun kalau bergaul dengan akrab, maka yang seperti ini sebaiknya dihindari. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Saya kira ini mungkin yang bisa kita kaji di sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi bihadzal qadar, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.